Subuh datang tanpa warna. Laut di sekitar Samudra Jaya tampak bagai lembaran logam dingin, datar dan sunyi. Tak ada yang tahu kalau sebelum fajar, seseorang sudah meninggalkan kapal itu. Arman, ia turun diam-diam ke geladak bawah, mengenakan pakaian selam hitam dan membawa satu tabung oksigen cadangan. Tak sepatah kata pun ia tinggalkan, hanya secarik catatan di buku log. Lebih besar dari menelusuri celah batu arah tenggara, mungkin jalur alami menuju kota bawah. Ketika tubuhnya menyentuh permukaan laut, airnya terasa aneh, terlalu hangat di kulit, seolah menyambut. Ia menyalakan lampu helm dan perlahan menyelam ke dalam gelap. Semakin dalam ia turun, semakin hening dunia di sekitarnya. Suara detak jantung dan desis tabung oksigen terdengar jelas di telinganya, bercampur dengan gemuruh halus yang entah berasal dari perut bumi atau dari sesuatu yang hidup di sana. Di kedalaman sekitar 80 meter, ia menemukannya, celah batu raksasa di dasar laut. Dua tebing karang menjulang seperti pintu yang terbuka lebar, penuh pahatan spiral menyerupai ombak dan matahari. Lampu helmnya menangkap sesuatu di tengah celah, cahaya hijau samar, berdenyut pelan seperti napas makhluk hidup. Arman mendekat, cahaya itu semakin terang, memantul di matanya. Dan tiba-tiba, semuanya sunyi. Arus berhenti, laut membeku. Dalam keheningan itu, suara terdengar, tidak lewat telinga, tapi langsung di kepalanya. Lembut, dalam, dan mengandung gema seperti dari dalam gua laut. Lebih besar dari, kau mendengarku, penyelam. Arman terhenti, matanya membesar di balik masker. Lebih besar dari, laut tidak mengusirmu, karena laut telah memilihmu. Seketika, cahaya hijau di depan berubah menjadi pusaran. Ribuan partikel bercahaya melingkari tubuhnya, masuk ke dalam pori-pori kulit, ke matanya, ke pikirannya. Ia mencoba berteriak, tapi air menelan suaranya. Semuanya hitam, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2 jam kemudian, Raka dan Sinta panik ketika menyadari Arman menghilang. Sonar tak menunjukkan tanda apapun. Arus laut tak bergerak. Baru setelah 2 jam penuh, kamera bawah laut menangkap sesuatu naik dari kedalaman. Tubuh Arman terapung perlahan di antara gelembung-gelembung hijau. Mereka segera menariknya ke atas kapal. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat, tapi napasnya masih ada. Sinta menepuk pipinya. Arman, dengar aku. Mata Arman terbuka perlahan, berwarna hijau zamrud, bercahaya samar dalam gelap. Ia menatap mereka berdua, tapi pandangannya kosong, dalam, tak seperti biasanya. Arman, kata Raka, cemas. Apa yang terjadi di bawah sana? Arman menoleh perlahan, suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Lebih besar dari, dia memanggilku. Siapa? Tanya Sinta pelan. Ia menatap laut di kejauhan. Ombak beriak lembut seolah menjawab. Lebih besar dari Ratu Laut Selatan, katanya lirih. Dia tidak tidur lagi.